Saudara yang kekasih, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yakobus 1 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-8. Dan kita akan membacakan ayat-ayat ini. Silakan saudara melihat di screen. Saya akan bacakan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara yang kekasih, khotbah saya pada saat ini judulnya adalah berjalan dalam ketergantungan kepada Allah. Judul khotbah saya adalah berjalan dalam ketergantungan kepada Allah. Saudara, kita sudah memasuki tahun 2022. Dan ini adalah minggu kedua di tahun 2022. Kita telah memasukinya, dan saya percaya sesuai dengan tema daripada gereja ini, yaitu The Year of Harvest, tahun penuaian, di mana kita percaya bahwa kita akan menuai pada tahun 2022 ini. Kita akan menuai, tentunya orang kalau menuai akan menuai dengan penuh sukacita. Amin. Kita akan bernuai dengan sorak-sorai, saudara yang kekasih. Haleluya. Tetapi tahukah Anda, ada si jahat, ada si musuh kita yang tidak suka kalau kita menuai. Untuk itu kita akan belajar malam hari ini bagaimana supaya kita tetap berada di dalam penuaian. Walaupun ada musuh di sekitar kita, tetapi kita akan tetap menuai di 2022. Boleh bilang amin? Haleluya. Saudara yang kekasih, dunia ini sudah jatuh berkali-kali dikhotbahkan dari tempat ini. Dan di dalam dunia yang sudah jatuh, broken world, saudara, si iblis, si jahat ada di dunia ini yang senantiasa mau untuk menggoda kita, mau mencobai kita, saudara yang kekasih. Dan kalau kita tercobai, maka kita akan jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan yang tidak ada jalan keluarnya. Tetapi saya percaya bersama dengan Tuhan, walaupun ada pencobaan-pencobaan yang coba datang di dalam kehidupan kita, tetapi bersama dengan Tuhan kita akan lewati semua pencobaan-pencobaan itu. Katakan amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, kalau kita lihat ada kitab-kitab tertentu yang ditujukan untuk secara umum, tetapi ada secara spesifik, saudara yang kekasih, diperuntukkan untuk jemaat kayak Filipi, diperuntukkan untuk jemaat di Filipi. Tetapi itu juga berbicara bahwa kita juga adalah jemaat Tuhan. Nah, tetapi kitab Yakobus ini lebih kepada umum. Seperti itu. Kepada umum, tapi kalau kita belajar di kitab Yakobus 1, saudara, ini tetap pemberitaan firman ini juga ditujukan sebenarnya untuk orang Yahudi. Tetapi kita percaya kita ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Dan ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Sama seperti kita juga. Amin. Jadi ini secara umum. Nah, saudara, kalau kita baca di Kisah Rasul, Kisah Rasul 11 kalau tidak salah, saudara, di sana kita
Kalau kita baca, kita melihat ada penganiayaan besar terjadi di gereja mula-mula. Khususnya pada waktu itu Stefanus dibunuh, saudara. Ya, Stefanus dibunuh, dan setelah peristiwa pembunuhan Stefanus, disitulah permulaan daripada penganiayaan gereja. Ya, jadi gereja pada saat itu mulai dianiaya, dan akhirnya orang-orang percaya mulai tersebar di mana-mana. Tetapi mereka tersebar di mana-mana untuk memberitakan Injil. Katakan amin. Dan terjadilah kelahiran baru, banyak jiwa diselamatkan, saudara yang kekasih. Dan Yakobus ini, kitab Yakobus ini menunjukkan bahwa kitab ini ditujukan kepada orang-orang percaya yang sudah bertobat. Kalau Anda baca, dikatakan, kalau kita lihat di Yakobus 1 ayat 1, ya itu lebih jelas ya. Di situ dibilang sebagai perantau, 12 suku yang sedang dalam perantauan, itu sedang berbicara tentang suku Israel dalam perantauan. Artinya kita ini di dunia ini hanyalah perantauan. Katakan amin. Kita hanya sementara. Tempat tinggal kita bukan di dunia ini. Warga negara kita bukan di dunia ini. Warga negara kita adalah warga negara kerajaan Allah. Haleluya. Siapa yang warga negara kerajaan Allah? Angkat tangan. Haleluya. Haleluya. Sejak kita menerima Tuhan Yesus, nama kita sudah ada di kerajaan Allah. Dan kita warga negara kerajaan Allah. Dan firman Tuhan ini ditujukan kepada warga negara kerajaan Allah yang ada di dalam perantauan. Yaitu kita ada di dunia ini di dalam perantauan. Katakan amin. Haleluya. Tetapi meskipun kita di dalam perantauan, kita tidak hidup berdasarkan hukum yang ada di dunia ini. Tetapi kita hidup berdasarkan hukum kerajaan Allah. Katakan amin. Haleluya. Dan hukum kerajaan Allah yang membuat kita tetap berdiri sebagai pemenang sampai di 2022 ini. Haleluya. Dan di 2022 ini yang adalah tahun penuaian, di mana kita akan menuai hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang indah, hal-hal yang sudah kita doakan, hal-hal yang sudah kita harapkan kepada Tuhan, yang kita taruh pengharapannya kepada Tuhan Yesus. Hari-hari ini saudara, engkau akan menuai hal-hal yang luar biasa itu. Haleluya. Dan engkau harus percaya itu, karena ini adalah sistem kerajaan Allah. Kita tidak terpengaruh dengan sistem dunia ini. Kalau kita terpengaruh dengan sistem dunia ini, kita akan hanyut bersama dengan dunia. Tapi puji nama Tuhan, kita hidup di dalam sistem kerajaan Allah. Nah, kita akan lihat saudara yang kekasih, selama kita ada di dunia ini, khususnya di 2022, apa sih yang akan terjadi? Yang pertama kita lihat di Yakobus 1 ayat 2. Dikatakan, saudara-saudaraku, ya, ini dibilang saudara-saudaraku. Kita adalah saudara-saudara di dalam Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Jadi kitab Yakobus sedang berbicara directly kepada kita masing-masing pribadi. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara yang kekasih, di kitab Yakobus ini mengajak kita semua untuk berbahagia. Saudara, bahagia itu mutlak bagi orang percaya. Amin. Tuhan mau orang percaya itu berbahagia. Berbahagia di dalam keadaan apapun juga. Di dalam situasi apapun juga. Kita harus berbahagia. Kenapa kita harus berbahagia? Nanti saya akan jabarkan kenapa kita harus berbahagia. Tetapi sebelum kita pergi kenapa kita harus berbahagia, kita harus lihat dulu di sini. Dikatakan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, pencobaan ini sebenarnya dari siapa? Apakah Tuhan bilang kita disuruh berbahagia pada waktu jatuh dalam pencobaan? Apakah pencobaan ini satu makanan yang enak? Satu makanan yang menyenangkan sehingga kita suruh berbahagia? Apakah pencobaan ini datang daripada Tuhan sehingga kita disuruh berbahagia? Kita akan lihat bersama-sama. Pencobaan ini datangnya dari siapa? Apakah dari Tuhan atau bukan? Kita akan lihat. Silakan dibuka. Di Yakobus 1 ayat 13. Dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Jadi pencobaan ini dari siapa? Yang jahat. Betul? Dan
ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya, jadi jelas sekali pencobaan bukan datang dari Allah. Allah tidak pernah mencobai dan dia tidak dapat dicobai. Tetapi kenapa kita disuruh berbahagia, saudara? Pada waktu ada pencobaan datang. Ada dua hal, saudara. Waktu saya merenungkan ayat ini ada dua hal yang Tuhan bukakan kepada saya. Kenapa kita harus berbahagia? Yang pertama kita harus berbahagia karena ada Tuhan yang beserta dengan kita. Katakan amin. Ada Tuhan yang beserta dengan kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan bersama-sama dengan saya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Saudara, kalau kita lihat di 1 Korintus 10 ya, ayat 13 dikatakan gini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Garis bawahi, Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Boleh bilang amin? Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, jadi kita berbahagia pada waktu pencobaan itu datang, bukan karena pencobaan itu teman kita, bukan karena pencobaan itu sesuatu yang Tuhan kirim buat kita, bukan karena pencobaan ini hadiah dari Tuhan, bukan. Tapi pencobaan ini dikatakan datang dari yang jahat. Kita lihat, Tuhan Yesus pernah dicobai atau tidak? Pernah, jawabannya ya. Tuhan Yesus dicobai oleh siapa? Oleh si jahat. Ya, dicobai. Habis Yesus berpuasa 40 hari, datanglah si jahat mencobai Yesus. Betul? Yesus dicobai di sana. Saudara yang kekasih berapa kali? Ada yang tahu? Coba pakai tangan, jari. 3 kali. Betul? Dicobai 3 kali. Saudara, Yesus mempan gak dicobai? Gak mempan. Karena tadi ayatnya udah berkata, dia tidak dapat dicobai. Amin? Haleluya. Haleluya. Saudara yang kekasih, pencobaan boleh datang. Tetapi Yesus tidak dapat dicobai. Dan ini yang Yesus mau terjadi dalam kehidupan kita. Katakan amin. Haleluya. Ya, Yesus mau ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Pencobaan-pencobaan boleh datang, tetapi kita tidak dapat dicobai. Haleluya. Itulah sebabnya dia berkata, pencobaan yang datang ini pencobaan yang biasa yang tidak akan melampaui kekuatan manusia. Amin. Haleluya. Kekuatan manusia aja tidak dapat melampaui, apalagi kekuatan Allah. Boleh beri kemuliaan bagi Allah. Haleluya. Haleluya. Dan Allah sendiri tinggal di dalam kita. Ya, dia tinggal di dalam kita. Dan bagi dia tidak ada yang tidak mungkin. Jadi kenapa kita harus berbahagia? Karena ada Tuhan yang beserta dengan kita. Haleluya. Haleluya. 2022 ini ada Immanuel. Ada Tuhan yang beserta dengan kita. Allah yang tidak ada yang mustahil bagi dia beserta dengan kita. Amin. Untuk itu jangan takut sama pencobaan. Haleluya. Ya, saudara, kalau dia datang ke rumahmu, lawanlah dia. Amin. Haleluya. Jangan Anda nangis-nangis ya. Nangis-nangis. Terus duduk sendirian ya. Sambil nangis, aku sedih duduk sendiri ya. Jangan kayak gitu. Saudara, ya engkau tidak pernah sendiri, kata Tuhan. Aku menyertaimu sampai pada kesudahan zaman. Haleluya. Janjinya adalah absolut. Tidak berubah. Amin. Sekali dia berjanji, dia Allah yang harus melaksanakan janjinya. Karena janjinya adalah diri dia sendiri. Ya dan amin. Haleluya. Pegang janji ini, saudara. Jadi pada waktu Anda menuai, tiba-tiba ada pencobaan, jangan takut. Ada Allah beserta dengan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Itu yang pertama, kenapa kita berbahagia. Yang kedua, kenapa kita berbahagia adalah, saudara, Tuhan telah memberitahukan kepada kita apa yang akan terjadi di hadapan kita. Ya. Jadi saudara yang kekasih, ya,
Allah itu Allah yang maha tahu, Allah yang kita miliki. Allah yang ada di dalam hidup kita adalah Allah yang sudah ada di 2022. Amin. Dia sudah ada sampai 31 Desember 2022. Dia sudah ada di sana. Bahkan 2023, 24, bahkan sampai akhir daripada zaman ini. Dia sudah berada di sana. Ada amin? Haleluya. Dan dia memberitahu kepada kita, saudara yang kekasih. Kedua, kenapa kita harus berbahagia? Karena Allah sudah memberitahu kepada kita apa yang akan terjadi di 2022. Ada pencobaan-pencobaan yang akan mengetok pintumu. Tetapi tidak perlu takut karena ada aku yang menyertaimu. Haleluya. Haleluya. Untuk itu kita harus berbahagia, saudara yang kekasih. Nah, contoh, saudara yang kekasih, seperti apa sih? Ya, contoh yang nomor 2 ini, bahwa Tuhan telah memberitahu kepada kita, saudara, apa yang akan terjadi di depan kita. Contohnya kayak gini, saudara. Ya, saudara siapa di sini pernah dengar cerita dongeng Cinderella? Angkat tangan. Ya. Ya, rata-rata pernah dengar ya cerita dongeng Cinderella. Ya, seperti itu. Bahkan ada filmnya Cinderella itu dia, ya. Dan saudara, kita udah tahu cerita Cinderella, betul nggak? Ya, di akhir ceritanya itu Cinderella ini ya, dia akhirnya menikah dengan pangeran. Dibilang di situ, di buku itu. Dan dikatakan dia hidup selama-lamanya dalam kebahagiaan bersama dengan pangeran. Tapi sebelumnya Cinderella ini dia adalah anak tiri, ya, yang dia disuruh dijadiin kayak pembantu. Nah, saudara yang kekasih, tapi kita sudah tahu endingnya seperti apa, happy ending, betul? Kita sudah tahu bahwa Cinderella ini bahagia. Nah, saudara, Tuhan sudah memberitahukan kepada kita, mungkin pada waktu Anda di bulan Februari, bulan Maret, Anda sedang di halaman 86. Mungkin kisah ini sampai di halaman 100. Mungkin 86 lagi berantem dengan singa, lagi berantem dengan ini. Tetapi kita sudah tahu ceritanya, pasti happy ending, amin. Di halaman 100 pasti Anda akan menuai, katakan amin. Haleluya, haleluya. Jadi Tuhan sudah memberitahu kepada kita apa yang akan terjadi di depan kita. Dan saudara, ini secara umum dia kasih tahu ada pencobaan-pencobaan. Tetapi saya mau kasih tahu kepada Anda bahwa kalau Anda mempunyai hubungan yang intim dengan dia, dia akan memberitahu secara detail nanti kepada Anda. Itu banyak hal yang dia bisa kasih tahu. Saudara, saya begitu mengalami banyak hal ya yang belum terjadi ini Tuhan udah kasih tahu terkadang lewat mimpi. Amin. Saudara yang kekasih, sehingga ada juga dengan berbagai macam cara, lewat mimpi, lewat waktu kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan bisa pakai nabinya untuk berbicara, Tuhan bisa pakai anak kita, Tuhan bisa pakai pasangan kita, Tuhan bisa pakai siapa aja, saudara. Amin. Dia bisa pakai apa aja untuk memberitahu kepada kita apa yang akan terjadi. Haleluya. Saudara yang kekasih, karena dia adalah Allah yang maha tahu, dia adalah Omega, sudah ada di depan kita. Untuk itu saudara tidak perlu takut. Amin, saudara yang kekasih, karena dia akan memberitahu dan dia sudah beritahu kepada kita hari ini apa yang akan terjadi. Jadi make sure waktu Anda berjalan di tahun penuaian ini, walaupun ada tantangan, amin, saudara yang kekasih, Anda harus percaya. Pada waktu tantangan itu datang, bilang, gua udah tahu lebih dulu. Udah dikasih tahu ada pencobaan. Tetapi Allah sudah memberitahu kepada saya. Tetapi dia bukan hanya memberitahu. Tetapi tadi di nomor 1 dia sudah berkata bahwa dia akan menyertai kita. Katakan amin. Haleluya. Dan kalau dia yang menyertai, dia yang akan berperang buat kita. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Dan dia akan memberikan kemenangan. Sehingga kita bisa tuai di 2022 ini apa yang harus dan patut kita tuai. Haleluya. Nah, sekarang kita akan pergi ke yang berikutnya di ayat 2. Ayat 3, Yakobus 1 ayat 3. Kita perhatikan di sini. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya. Apa hubungannya dengan pencobaan dan iman kita? Nah, saudara yang kekasih, jadi dengan adanya pencobaan-pencobaan yang iblis lempar kepada kita, itu akan membuat keyakinan dan kepercayaan kita kepada Kristus itu semakin kuat dan
terfokus. Ya. Contoh saudara yang kekasih. Ya. Saudara, misalnya begini, contoh nih ya. Saya lagi berdiri, saudara, ya. Tiba-tiba ya, saya jatuh. Nah, waktu saya jatuh, tiba-tiba ada orang yang memegang tangan saya. Ya, ada memegang tangan saya sehingga saya tidak jatuh, beneran jatuh seperti itu. Nah, saudara, kekuatan saya ya, karena mungkin tidak ada keseimbangan, terus saya mau jatuh, ya saya jatuh, tiba-tiba ada tangan yang memegang saya, saudara yang kekasih. Waktu tangan itu menarik saya yang lagi jatuh itu harus fokus kepada tangan yang perkasa itu. Betul? Saya yang lagi jatuh itu yang tidak punya kekuatan harus benar-benar percaya kepada tangan yang sedang memegang saya. Katakan amin. Haleluya. Ya. Nah, pada waktu saya percaya kepada tangan itu, saya fokus kepada tangan itu, saudara yang kekasih, disitulah tangan itu bisa mengangkat saya. Tapi kalau saya nggak fokus kepada tangan itu, saya nggak percaya, saudara, dan saya lepaskan, ya saya jatuh. Betul? Seperti itu. Nah, jadi perlu kita fokus dan kita penuh keyakinan. Nah, kita tahu, saudara yang kekasih, kita tahu cerita. Sudah tahu cerita daripada Petrus? Pada waktu Petrus sedang berjalan di atas air, ingat, bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ya. Dia harusnya fokus kepada Tuhan. Amin. Waktu dia fokus kepada Tuhan, fokus terhadap perkataan Tuhan, dan dia fokus kepada kekuatannya kepada Tuhan, kepercayaan dia kepada Tuhan. Saudara, dia bisa nggak jalan di atas air? Bisa. Amin. Bukan karena Petrusnya, tetapi Tuhannya yang membuat dia berjalan. Dia berjalan di atas firman Allah. Katakan amin. Haleluya. Tetapi pada waktu ada tiupan angin dan Petrus fokus kepada tiupan angin, saudara, membuat dia tidak lihat kepada Tuhan, jadi kurang percaya. Dikatakan waktu dirasakannya tiupan angin itu, jadi dia sudah tidak percaya lagi, sudah tidak beriman lagi kepada Kristus. Dia mengikuti perasaannya. Iman itu bukan perasaan, katakan amin. Iman itu adalah kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan pada saat itu juga Petrus mulai tenggelam. Nah, saudara yang kekasih, di Yakobus 1 ayat 3 ini dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, jadi dengan kata lain, saudara, bahwa kita harus meyakini bahwa setiap pengalaman-pengalaman dari pencobaan-pencobaan yang coba iblis lemparkan kepada kita, itu membuat kita setiap kali ada pencobaan, kita pegangan. Amin. Tuhan pegang kita nggak lepaskan dia. Kita fokus kepada dia. Datang lagi pencobaan yang berikutnya, demikian adanya. Kita lakukan itu. Amin. Secara tekun, terus menerus. Dan akhirnya kita jadi hidup terbiasa, hidup di dalam mengandalkan Tuhan, terbiasa hidup bergantung kepada Dia, terbiasa hidup apa, saudara kekasih, fokus kepada Dia, percaya kepada Dia. Jadi membuat satu ketekunan terus menerus. Katakan amin. Haleluya. Tekun ini fokus, tekun ini adalah terus menerus. Nah, kita pada waktu kita berhadapan dengan ujian, ya, dengan pencobaan yang dilempar, saudara, ini kita diuji. Ujian buat kita. Iman kita. Amin. Haleluya. Apakah iman ini akan keluar dan tetap percaya, fokus kepada Dia, bergantung kepada Dia. Amin. Saudara, nah pada waktu kita fokus, pada waktu kita bergantung kepada Dia, terus menerus ini menimbulkan satu ketekunan. Haleluya. Ya, saudara, untuk itu jangan takut sama pencobaan. Ya, dan itu akan membuat kita tekun. Amin. Tekun di dalam iman, percaya kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Menjadi kita tekun, jadi bergaul dengan Tuhan terus menerus. Amin. Pada waktu itu datang,
Kita nggak bisa lawan sendiri. Amin. Kita butuh Tuhan. Kita pegang. Tuhan pegang tanganku Tuhan. Amin. Aku fokus kepada Engkau. Kekuatanku. Aku nggak mampu. Aku taruh kekuatanku kepada kekuatanmu. Amin. Haleluya. Dan ini akan menjadi satu ketekunan buat kita. Saudara yang kekasih. Jadi kita jangan takut sama pencobaan. Pada waktu ada pencobaan itu dia. Kita harus tahu, wow, iman kita yang ada di dalam kita. Kita minta Roh Kudus, tolong bekerjalah lewat iman yang ada di dalam aku. Amin. Dan Anda akan menjadi orang-orang yang tekun. Orang-orang yang berharap. Orang-orang yang terbiasa hidup ya di dalam Tuhan. Terbiasa bergantung kepada Tuhan. Terbiasa fokus kepada Tuhan. Haleluya. Yang berikutnya, saudara yang kekasih, kita akan lihat. Ayat yang berikutnya silakan. Yakobus 1 ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna. Wow. Dan utuh. Dan tak kekurangan suatu apapun. Boleh bilang amin? Haleluya. Boleh bilang amin? Haleluya. Saudara bayangin, iblis lempar cobaan, Tuhan buat jadi kayak gini. Ya, dahsyat ya. Luar biasa enggak? Ya, dia mau lempar pencobaan untuk membuat kita supaya tidak menuai, malah kita menuai yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Ada amin. Puji nama Tuhan Yesus. Ya, jadi selama kita hidup di dalam dunia ini, tadi saya sudah katakan, dunia yang sudah jatuh, pencobaan-pencobaan bisa datang setiap saat dan kapan saja. Tetapi apabila kita telah menjadi dewasa di dalam Tuhan, ya, ketekunan membuat kita menjadi dewasa. Amin. Haleluya. Pengalaman-pengalaman dengan Tuhan membuat kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Jadi mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Iblis lempar pencobaan, Tuhan buat itu jadi pengalaman dengan Allah. Dia lempar lagi pencobaan, Tuhan buat lagi mengalami Tuhan lebih lagi. Amin. Kita tambah mengenal Dia lebih dalam lagi. Sehingga apa? Kita terus bertumbuh di dalam kedewasaan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kekasih, jadi dewasa di dalam iman. Artinya dewasa di dalam iman, iman yang terlatih. Katakan amin. Ya, iman yang terlatih. Ada apa-apa iman. Ada apa-apa iman. Amin. Orang percaya hidup karena iman. Orang percaya berjalan dengan iman dan meraih masa depannya dengan iman. Katakan amin. Haleluya. 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 Ini yang terjadi kepada orang percaya. Apa itu iman? Iman adalah kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Totalitas kepercayaan kita kepada Tuhan itu adalah iman kita, saudara. Saudara, iman sesuatu yang bukan kelihatan pakai mata, tapi kepercayaan kita, amin, kepada Tuhan. Walaupun kita tidak lihat dengan mata telanjang ini, namun kita percaya Dia sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi akan Dia. Boleh beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saya mau kita bersemangat di 2022. Amin. Haleluya. Karena 2022 tahun penuaian. Ya, lihat iblis mau coba lemparin, Tuhan ubah jadi kebaikan buat kita. Haleluya. Saudara yang kekasih, untuk itu Tuhan mau menjadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang benar-benar terbiasa bergantung dengan Allah. Kepercayaan kita kepada Tuhan, fokus kita kepada Tuhan. Tadi saya sudah katakan, ini akan menjadi lifestyle kita. Ya, saudara yang kekasih, akan menjadi lifestyle. Saya mau katakan kepada Anda terus terang, 2022 ini tantangan banyak banget, prediksi demi prediksi, ya, oleh hamba-hamba Tuhan, oleh siapapun itu dia, ekonom, ya, negarawan, politikus dan sebagainya, saudara yang kekasih. Tetapi saudara yang kekasih, kita akan kembali lihat di Bible, dan memang hari-hari ini segala sesuatu akan digoncangkan, saudara. Segala sesuatu akan digoncangkan, tetapi saya percaya
2022. Orang-orang yang di dalam Tuhan, ya, kita yang tinggal di dalam Tuhan yang tidak berubah, kita tidak akan tergoncangkan. Katakan amin. Haleluya. Malahan kita akan menuai di 2022 ini. Haleluya. Haleluya. Hari-hari ini adalah hari-hari the great days of the Lord. Hari-hari Tuhan, hari-hari yang besar buat kita. Amin. Kalau bagi dunia, hari-hari yang apes, hari-hari yang sengsara, hari-hari apa lagi nih? Corona dari satu pergi ke yang lain, ini dari sini pergi ke situ. Tapi saya percaya ini adalah the great days of the Lord. Katakan amin. Hari-harinya Tuhan. Beri kemuliaan bagi Dia. Angkat hatimu kepada Tuhan dan percaya ini menjadi milikmu. Katakan amin. Haleluya. Saudara, saya sedang bersemangat berkhotbah pada saat ini karena saya percaya Roh Kudus yang ada di dalam aku membuat aku menikmati kasih Allah, kuasa Allah, berkat Allah yang Allah sedang tabur pada hari ini. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kekasih, Tuhan ada di sini, Dia ada di tengah-tengah kita. Dia sedang berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi. Haleluya. Saudara yang kekasih, dikatakan di ayat ini, ya, dan biarlah ketemuan itu memperoleh buah yang matang. Tahu buah yang matang? Buah yang matang itu buah yang ready untuk dituai. Katakan amin. Buah yang matang itu adalah buah yang ready untuk dinikmati. Katakan amin. Kita akan menuainya. Amin. Saudara, jangan takut terhadap makan minum pakaimu. Kita akan menuai buah yang matang. Katakan amin. Kita akan menikmati kehidupan kita yang berkelimpahan. Haleluya. Beri Dia kemuliaan. Saudara yang kekasih, yang ready sudah siap. Amin. Kalau ready itu sudah siap, saudara. Bukan baru mau dibikin. Tidak. Tetapi dikatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Amin. Sudah siap. Sudah siap. Katakan, sudah siap. Wow, sudah siap. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan sudah menyiapkan semuanya untuk kita nikmati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dikatakan, supaya kamu menjadi sempurna. Aduh, wow. Waduh, saudara, tidak mungkinlah kita bisa sempurna. Enggak mungkinlah manusia bisa sempurna. Ya, saudara, tapi ini firman Allah loh, dikatakan supaya kamu menjadi sempurna. Saudara, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi Allah yang sempurna diam di dalam kita. Katakan amin. Haleluya. Saudara, Allah yang sempurna itu yang membuat kita menjadi sempurna, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kekuatan kita. Saudara, lihat di sini, pencobaan diubah Tuhan menjadi kesempurnaan bagi kita. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Jangan takut kepada pencobaan. Saya mau katakan kepada Anda, saudara, lifestyle kita, saudara, adalah fokus percaya kepada Dia. Ya, saudara yang kekasih, di sekeliling kita ada banyak orang-orang, saudara, yang perlu ditolong. Betul? Saudara, kita punya buah yang siap untuk kita bagi-bagikan. Amin. Kita punya Allah yang sempurna diam di dalam kita. Saudara, kalau sempurna itu tidak ada cacat. Amin. Kalau sempurna itu segala sesuatu ada di dalam Dia. Dan nilainya, sifatnya itu adalah kekal. Katakan amin. Tidak berubah. Absolut. Saudara, artinya apa yang engkau perlukan ada di dalam Dia yang tidak berubah. Ada di dalam Dia. Segala sesuatu yang kau perlukan ada di dalam Dia. Amin. Dan sifatnya kekal. Pada waktu Anda perlu ada di sana dan Dia memberikannya kepadamu. Boleh bilang amin. Ini perfection, ini sempurna. Amin. Artinya tidak ada lowong, tidak ada celah. Semuanya tersedia bagi kita. Haleluya. 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 Kita akan menuai semua yang kita perlukan. Bukan hanya satu tuaiannya, tapi tuaiannya berlipat ganda. Amin. Dia datang supaya memberi kita hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Saya mau kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya rindu kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara kekasih. Dikatakan menjadi sempurna dan utuh. Sempurna, utuh. Ya saudara, berarti tidak ada celah. Tidak ada bolong-bolongnya. Amin. Semua yang Dia sediakan bagimu akan sampai kepada hidupmu. Katakan amin. Tidak ada satupun yang tidak nyampe. Semua akan sampai di dalam kehidupanmu. Terima itu. Katakan aku terima di dalam nama Yesus. Saya sedang mengatakan hal-hal yang profetik pada malam hari ini. Terima itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang engkau doakan, apa yang menjadi pergumulanmu, tuai itu kebaikan yang dari Tuhan secara utuh.
Haleluya. Haleluya. Dan saudara dikatakan, dan tak kekurangan suatu apapun. Waduh. Haleluya. Oh, haleluya. Thank you Jesus. Tidak ada kekurangan satu apapun. Boleh bilang di sini. Di 2022 katakan, tidak ada kekurangan satu apapun dalam hidupku, dalam keluargaku, dalam pelayananku, dalam pekerjaanku, dalam karirku, dalam kehidupanku. Amin. Haleluya. 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 Engkau harus percaya itu. Haleluya. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, saudara yang kekasih. Haleluya. Kita akan lihat di Yakobus 1 ayat 5-8. Langsung rangkap beberapa ayat. Ya. Tetapi apabila ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintahkannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Tuhan murah hati ya, dia murah hati. Ya, sangat murah hati. Minta dikasih sama dia. Ya, jangan dengerin orang lain ngomong, ya, seperti itu. Dan dengan tidak membangkit-bangkitkan. Ya, tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Wow, hebat banget Tuhan. Ya, manusia suka bangkit-bangkit, Tuhan gak pernah. Ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman. Kita disuruh meminta hikmat itu dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi saudara jangan bimbang, ya. Kalau bimbang kita seperti gelombang yang kadang kian kemari tidak pernah sampai tujuan. Ya, ayat 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Nah, saudara ini gak boleh ya bimbang. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya udah gak dapat apa-apa, gak tenang lagi dalam hidupnya. Saudara, Tuhan gak mau ini yang terjadi dalam kita. Makanya tadi kita sudah diajarkan, kita fokus. Amin. Haleluya. Amin. Kita percaya. Amin. Dan saudara, untuk berjalan di dalam 2022 ini, iman dan hikmat, saudara, sangat diperlukan. Ya, saudara, iman dan hikmat ini adalah seperti, ini sangat berhubungan kedua hal ini. Ya, khususnya di 2022 kita akan berjalan ini. Ini adalah seperti lampu senter dan batu baterai. Saudara yang kekasih, tanpa batu baterai, lampu senter tidak bisa dipergunakan, tidak menyala. Demikian pula sebaliknya. Jadi antara iman dan hikmat itu mempunyai kaitan yang erat. Amin. Itulah sebabnya dia berkata tadi, firman Allah berkata, kita harus minta hikmat itu dengan iman. Karena kita perlukan itu untuk menuai di akhir zaman ini. Untuk menuai di 2022 ini. Ya, dengan iman kita akan dapat mengerti tentang, kalau kita lihat, kita akan mengerti tentang penciptaan, kita akan mengerti tentang segala sesuatu. Ya, kalau kita baca di firman Tuhan dikatakan dengan iman, Habel, Henok, Nuh, Abraham, mereka dapat berkenan kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, artinya kita dapat mengenal Allah pencipta kita. Dengan iman, ya kita percaya kepada Allah pencipta kita. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita percaya kepada Roh Kudus. Amin. Saudara yang kekasih, ini dengan iman. Kalau dengan hikmat, saudara yang kekasih, hikmat itu dikatakan diawali dengan takut akan Tuhan adalah permulaan segala hikmat. Betul saudara? Hikmat itu adalah pola pandang kita terhadap situasi dan keadaan. Saudara, situasi dan keadaan yang berubah-ubah. Pola pandang kita kepada keadaan dan situasi yang berubah-ubah. Ingat, situasi dan keadaan bisa berubah-ubah. Nah, pola pandang kita terhadap keadaan dan situasi yang berubah-ubah itu tidak akan membuat cara pandang kita jadi berubah-ubah. Karena hikmat sendiri itu adalah Tuhan sendiri. Katakan amin. Haleluya. Pada waktu ada Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara, cara pandang kita itu adalah cara pandang yang absolut, tidak berubah. Amin. Karena Tuhan yang membuat cara pandang itu di dalam kita melihat segala sesuatu. Jadi walaupun dunia berubah-ubah, kita tetap tidak berubah. Katakan amin. Haleluya. Nah, ini dia hikmat itu sendiri. Dan hikmat itu sendiri itu seperti mata rohani yang terbuka untuk dapat melihat sesuai
seperti dengan yang Allah lihat. Katakan amin. Haleluya. Ya, jadi seperti yang Allah lihat. Nah, ini adalah iman itu sendiri, saudara yang kekasih. Itulah sebabnya pada waktu Salomo dia meminta hikmat kepada Allah, saudara, dia tahu itu yang terbaik. Dia nggak meminta kepada Tuhan satu keperkasaan supaya dia jadi perkasa, supaya dia jadi hebat. Dia nggak minta alat-alat perang yang canggih. Dia nggak minta emas dan perak. Dia nggak minta itu, tapi dia minta hikmat Allah. Katakan amin. Haleluya. Ini penting sekali di 2022, saudara yang kekasih. Dan dengan adanya Kristus di dalam hidup pribadi kita, maka saudara yang kekasih, kita sudah punya cara pandang seperti Tuhan memandang. Haleluya. Dan hikmat ini akan bekerja di tahun penuaian ini dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga kita bisa melihat tuaian seperti Tuhan melihat. Katakan amin. Haleluya. Dan kita percaya dengan iman kepada tuaian itu berasal dari Tuhan. Dan kita akan menuainya. Amin. Dan kita akan menikmati tuaian itu. Saudara yang kekasih. Jadi di dalam perjalanan kita di tahun 2022 ini yang adalah the year of harvest, kita benar-benar harus berjalan bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kita harus berjalan dalam ketergantungan kepada Allah. Katakan amin. Amin. Iman fokus kepada Dia, percaya kepada Dia, berkenan kepada Dia, dan berjalan dengan hikmat. Amin. Mempunyai mata Tuhan sehingga kita dapat melihat seperti Tuhan melihat. Amin. Kita dapat memutuskan hal-hal yang benar seperti Tuhan memutuskan hal-hal yang benar. Jadi dalam berjalan dalam ketergantungan kepada Allah ini, kita tidak bisa mengandalkan siapapun di dalam kehidupan ini. Yang kita andalkan hanya satu-satu, yaitu Tuhan Allah Immanuel. Dengan kata lain, kita perlu berjalan dengan hikmat itu sendiri, yaitu Allah sendiri. Dan perlu berjalan dengan iman, yaitu fokus kepada Dia, ketergantungan kepada Dia. Katakan amin. Sehingga kita dapat berjalan dari sudut pandang Allah yang benar, dengan iman yang benar, sehingga kita dapat mengalahkan segala pencobaan yang coba mendatangi kita. Saudara, tidak ada satupun yang bisa mencobai kita. Katakan amin. Karena kita tidak dapat dicobai. Kenapa? Karena Allah, hikmat itu ada di dalam diri kita. Katakan amin. Haleluya. Dan iman kepada Kristus itu ada di dalam diri kita. Nah, kalau Kristus ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Katakan amin. Jika Kristus di pihak aku, tidak ada yang dapat melawan aku. Haleluya. 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 Saudara yang kekasih, di 2022 ini mari sama-sama kita berjalan bersama dengan Tuhan dan andalkan Kristus sebagai hikmat Allah itu yang ada di dalam kita, dan iman, kepercayaan kepada Kristus, fokus kepada Dia. Saudara yang kekasih, yang akan membuat kita berjalan bisa menuai tuaian yang berlimpah-limpah dan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan berkata, hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang belum pernah ada di dalam hati manusia, semua itulah yang Tuhan sediakan untuk engkau tuai di 2022. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.